customer-nya Titipku, ibu-ibu yang belanja itu mereka yang memang puas dengan pelayanannya ya, service dari Jatipernya, terus juga produknya gitu. Jadi memang Oh, mereka itu bersedia untuk mereka kan harus bayar ongkos kirim, ongkos ya, just tip gitu ya. ke Titipku gitu kan. Mereka nggak apa-apa, mereka willing to spend gitu. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Henry Suharja, co-founder dan CEO dari Titipku. Hai Henry, apa kabar? Hai, halo, apa kabar semuanya? Baik-baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu dengan Daily Sosial ya, karena kita penasaran nih mau tahu update-nya dari Titipku so far sejauh mana. Meskipun minggu lalu kita baru ketemu di acara online groceries report-nya Titipku yang banyak banget insight menarik yang di-share. Tapi before we dive into conversation, mungkin Henry bisa jelasin lagi Titipku sebenarnya platform apa sih? Ya, jadi Titipku itu platform digitalisasi pasar tradisional. Kita mendigitalkan semua pedagang yang ada di dalam pasar. Nah, jadi kita mendigitalkan semua pedagang itu baik sayur, ayam, buah, ikan, daging, dan sebagainya ya, termasuk Oke. pedagang sembako seperti itu. Jadi pembeli itu ibu-ibu rumah tangga, mereka itu bisa belanja itu dengan konsepnya just tip ya. Jadi Oke. memang kenapa namanya titipku? Karena kami itu untuk jasa titip belanja dari pasar seperti itu. Oke. Just tip-nya tapi di pasar ya. Biasanya kan kalau just tip di luar negeri nih. Itu idenya karena ngelihat ada masalah di seputar itu, di layanan itu, atau karena pandemi nih Henry? Atau ternyata memang keluarnya titipku sebelum pandemi? Sebenarnya titipku sudah tahun kelima. Kita Oh, dulu dari Jogja. Jadi oke. memang em, dulu awalnya titipku itu marketplace untuk digitalisasi UMKM tapi secara nasional. Nah, jadi mirip Oh, seperti Tokopedia atau Amazon gitu ya, tapi ya. untuk semua jenis UMKM. Hmm. Akhirnya 2 tahun 3 tahun kami berjalan, akhirnya kami ubah konsepnya dari nasional tuh jadi hyperlokal. Nah, Hmm. dari sana akhirnya kita mulai fokus juga ke pedagang pasar gitu. Karena dulu waktu kami awal itu kami dapat 100.000 UMKM, tapi karena beragam jenisnya, kerajinan, fashion, dan sebagainya, nah akhirnya Oh, kita kurang bisa untuk manage ya. ya. Nah, akhirnya kita fokus aja ke pedagang pasar. Karena kalau pedagang Oke. pasar itu kan mereka berada di satu area yang sama ya, seperti itu. Hmm. Hmm. Tapi konsep just tip dari dulu memang sudah dilancarkan ya, Ya, meskipun jadi memang marketplace dari ya. ya betul. Jadi memang Heeh. marketplace-nya Titipku memang tidak seperti Tokopedia atau Shopee atau Ya. Bukalapak gitu ya. Tapi Ya. memang just tip memang gitu. Menarik soal just tip ini karena akhirnya jadi kayak memberikan apa penghasilan lebih buat masyarakat sekitar ya. Dari sisi perekrutannya ada kendala nggak sih dari sisi edukasi atau ternyata karena konsepnya sudah sangat-sangat transparan gitu ya dan mudah gitu, jadi gampang nih ngerekrut just tippernya nih. Ya, jadi kalau dulu waktu di awal pasti susah ya, waktu di awal Hmm. gitu, apalagi kita masuk ke Jakarta gitu ya. Itu tahun berapa tuh? 2017 ya? Eh, oh enggak, 2020 ya, Oh, kita baru 2020. masuk Oke. Jakarta gitu. Nah, ketika itu memang nggak mudah untuk orang tuh pembeli percaya, pedagang percaya, dan juga justipernya itu jatipernya percaya gitu ya. Ya. Dan kita memang butuh waktu untuk edukasi, baik ke Hmm. pedagang maupun ke jatipernya gitu. Kalau pembeli ya mereka asal memang mau belanja ya mereka akan coba gitu kan, Mm-mm. gitu. Tapi kalau ke Jatiper itu sampai hari ini kita juga masih training untuk mereka bisa pilih produk yang berkualitas sesuai pesanan seperti itu. Oke. Oh ya, Jatiper istilahnya ya. Eh, Iya. jadi Jatiper ini under titipku atau mitra sih jatuhnya Henry? Mereka itu partner ya, mereka bukan Oke. karyawan seperti itu. Mhm. Akhirnya fokus ke pasar tradisional, pasar modern itu karena ngelihat memang waktu itu belum ada yang mengcater gitu, atau ternyata pandemi mengakselerasi rencananya dari titipku nih? Ya, betul. Karena ketika momen itu kita mulai masuk Jakarta ke pasar-pasar ya, ketika itu tidak ada startup lain itu yang bantu pedagang pasar ya. Iya, Gitu. Kan online grocery sedang waktu itu sedang hot-hotnya, iya. tapi semuanya itu konsepnya inventory ya. Jadi Hmm. kebanyakan itu jualan barangnya sendiri, punya warehouse gitu kan. Nah, jadi Sampai tidak sekarang ada. masih kayak gitu ya?
Betul, betul. Nah, Nah, tidak ada pemain startup yang support untuk pedagang ya, ya. gitu. Karena kan umumnya berpikirnya susah untuk edukasi pedagang gitu. Hmm. Melihat untuk ketika keputusan membuka pasar itu berdasarkan feedback, demand, atau memang ngelihat lokasi berdasarkan riset dari tim titipku. Karena menarik nih Um, pembukaan pasar ini ya. ya, betul. Karena konsepnya gini, setiap di Indonesia itu kan area-area kecil ya, Ya. hyperlokal itu misalnya seperti Kelapa Gading, Hmm. Serpong, terus Hmm. misalnya Pik gitu ya. Kan Indonesia itu umumnya konsepnya gitu ya, kecamatan-kecamatan gitu kan. Ya. Dan di setiap kecamatan itu pusat ekonominya itu pasar tradisional ya, gitu. Ya. Ya kan. Nah, jadi itu alasannya dan pasar itu kan pasti lokasi strategis di tiap area ya, seperti Ya. itu. Jadi karena itu ya alasannya ya. Kalau Ya, kita lihat kan selama pandemi online groceries booming nih di laporannya Titipku juga bilangnya seperti itu. Tapi ya di sisi betul. lain platform bisa dibilang kompetitor nggak sih kayak GoFood, Gojek dan yang lain-lain yang juga mengcater eh, ke online groceries ini dan juga sekarang udah mulai ke pasar tradisional nih. Henry, Hmm. bisa dibilang kompetitor atau ternyata Titipku punya segmen yang berbeda dengan mereka? Ya, jadi kalau titipku itu tetap segmennya itu berbeda dengan mereka Hmm. ya, karena pembelinya titipku itu ibu-ibu rumah tangga yang sudah punya anak ya, yang sudah Hmm. punya anak, terus mereka memang harus rutin belanja dari pasar ya. Hmm. Terus setelah itu mereka juga memang umumnya itu belanjanya itu cukup banyak nilainya. Nah, jadi Oh. kalau mereka beli dari titipku itu nilainya itu 250.000 gitu ke atas ya. Bahkan ada Wow. ibu-ibu tuh yang belanja dari pasar itu sekali belanja 500 sampai 1 juta rupiah gitu. Oh, Karena oke. itu segmen yang dicari memang yang keluarganya itu gede, yang mereka itu rutin masak ya, 1 kali sehari Ya. mungkin masak 2 3 kali seperti itu gitu. Mm-mm. Jadi Oh bedanya di iya. situ. Lalu Itu yang membedakan titipku dengan ini ya super app ya. Karena biasanya kalau kayak di GoMart, sorry GrabMart atau GoMart itu mereka paling cuma 50.000, 100.000 belanja ya. Kalau dari betul. titipku bisa sampai sejuta ya. Betul, karena konsepnya Hmm. kan titipku itu belanja dari banyak lapak ya, dari banyak Ya, pedagang dalam 1 kali transaksi. ya. Nah, sementara kalau Gojek dan Grab kan mereka satu transaksi 1 lapak gitu ya, Mm-mm. gitu. Hmm. Kalau dari sisi pembayarannya, titipku sendiri develop payment sendiri atau menggunakan apa e-wallet yang udah ada? Oh, kita pakai payment gateway, terus Oh, kita oke. juga ada kerjasama dengan bank ya, kita pakai Hmm. virtual account-nya bank gitu. Hmm. Jadi memang kalau di titipku sudah cashless ya dari customer Dan seperti itu. kebanyakan bank transfer kayaknya ya, masih bank transfer ya. Ya, betul betul. Mayoritas masih virtual account ya, virtual account Aha. gitu. Mm-mm. Saat ini persaingannya seperti apa sih Henry? Kalau kita lihat kan tadi Gojek dan Grab bukan saingan, bukan saingan ya, tapi ada perubahan nggak sih selama 2 tahun terakhir, terutama saat ini nih, pandemi masih ada, tapi udah mulai back to normal kan keadaan? Hmm. Ya, kita kan kalau berbicara online grocery ya, itu ada banyak pemain lain yang misalnya inventory ya, seperti Sayurbox, Segari Ya. ya. Terus ada quick commerce ya, seperti Astro gitu ya, dan Hmm. kawan-kawan gitu. Hmm. Terus tadi betul ada yang kayak online seperti Gojek dan Grab gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat pasti ada perubahan. Kemarin Hmm. itu ketika pandemi itu naiknya kencang sekali, lalu mulai stabil, turun tapi stabil gitu ya. Nah, Hmm. pada akhirnya customernya titipku, ibu-ibu yang belanja itu mereka yang memang puas dengan pelayanannya, ya, service dari Jatipernya, terus juga produknya gitu. Jadi memang Oh, mereka itu bersedia untuk mereka kan harus bayar ongkos kirim, ongkos just ya. tip gitu Ya. ke titipku gitu kan. Mereka nggak apa-apa, mereka willing to spend gitu. Karena Hmm. buat mereka lebih enak pakai titipku daripada harus ke pasar 1 2 jam gitu. Iya. Gitu. Terus Oke. mereka lebih banyak bisa meluangkan waktu ya sama Hmm. keluarga, sama anak, terutama mungkin yang punya anaknya itu masih bayi atau balita Ya. seperti itu. Ya. Dari sisi demografi, eh, kliennya memang masih individual ya? Ada nggak sih restoran atau rumah makan yang menggunakan titipku? Artinya menyasar B2B juga atau so far sekarang masih B2C nih, Henry? Kita memang sebenarnya itu masih B2C. Terus Oke. kalau ditanya ada nggak usaha-usaha kuliner yang pakai, ada. Ya, Kami ada. tahu ada beberapa, tapi memang
kami belum fokus ke arah sana seperti itu. Oh, ada rencana mungkin atau belum ada? Kita malah mau mengembangkannya itu B2B untuk bantu supply ke pedagang ya. Jadi Oh, pedagang itu kan mereka butuh disupport, itu mhm. mereka ambil kan dari pasar induk atau dari supplier Ya. seperti itu. Nah, mereka memang punya kebutuhan di sana. Nah, itu yang kita sekarang sedang coba untuk kembangkan ke arah sana gitu. Menarik, kemarin juga sempat di-mention akan ada pembiayaan untuk ngedukung bisnisnya si pedagang di pasar ya. Itu Ya, konsepnya seperti apa? Bekerja sama dengan P2P, multi finance atau gimana? ya betul. Jadi pedagang itu mereka memang ngobrol ya dengan Hmm. titipku ya. Kan kami sekarang udah ada lebih dari 100 pasar, lalu sekitar 8.000 pedagang gitu ya. Ya. Nah, itu mereka memang menyampaikan ke kami konsepnya tuh gini. Ini sebenarnya berangkat dari demand ya. Jadi ketika kita bantu mereka jualan, nah mereka Mhm. kan itu butuh supply produk lebih banyak, ya Ya. kan? Nah, tapi di sisi lain, kalau mereka mau ambil supply produk lebih banyak, yang mereka butuh modal kerja gitu ya. Ya. Nah, ini yang istilahnya kita merasa, oh ya udah, ini mereka butuh support. Oke, kita coba titipku jadi jembatan juga ke lembaga keuangan ya. Mhm. Sebenarnya kami lebih ke arah perbankan sih, gitu. Oh, Gitu. Jadi oke. kalau uh, perbankan, bank itu melihat, oh titipku punya ekosistem, ekosistem Aha. ini UMKM ini, Ya. pedagang di semua area gitu ya, yang titipku sudah support mereka untuk jualan ya. Jadi Hmm. sudah tahu nih mana pedagang yang istilahnya punya track record yang bagus seperti Ya. itu. Ya. Nah, itu yang menjadi dasar di mana kita berani untuk memberikan support modal tadi. Gitu. Oke, menarik ya karena selama ini kan mereka kayaknya sulit banget ya dapat modal ke bank, tapi melalui titipku diharapkan bisa jadi memberikan peluang ke mereka ya, Betul, pemilik betul. pedagang ini ya. Betul, karena kan dari dulu mereka ini ya, istilahnya karena mereka dagangnya konvensional, nggak ada Iya, pendapatannya, nggak ada pembukuan, terus juga apa masih cash gitu ya. iya, Jadi sama sekali nggak ada historisnya di mana bank itu bisa trust gitu ya, gitu iya. kan. Terus mereka mungkin di sisi lain juga nggak punya jaminan gitu. Mhm. Padahal mereka sebetulnya perputarannya itu tinggi dan mereka memang berdagang kan sebenarnya sudah puluhan tahun di tempat itu gitu. Iya, Iya, kayak gitu. kayak pasar di dekat rumah juga dari masih kecil sampai sekarang kayaknya pedagangnya selalu tetap eksis gitu, tukang kue cucur tetap ada dari dulu gitu. Artinya saat ini dan ke depannya pasar tradisional masih jadi fokusnya titipku atau nanti udah mulai branch out ke yang lainnya. Mungkin pasar modern atau convenience store juga mulai mau disasar Oh, kita masih fokus tuh ke pasar ya. Jadi pasar itu kan pasar ada ya. yang memang tradisional atau pasar modern tadi ya. Tapi kan mereka Iya. sama-sama pasar ya. Jadi kita Aha. masih fokus ke situ. Oke. Tapi memang masih challenging nggak sih ketika mau membuka pasar? Artinya ada disrupsi atau ada yang mengganggu nggak? Atau ternyata pedagangnya cukup welcome dengan apa yang ditawarkan oleh titipku? Karena tidak merubah kegiatan bisnis mereka ya, malah membantu kan ya? Ya, jadi sebetulnya justru sangat membantu. Mereka merasa sangat terbantu ya dengan Heeh. adanya titipku. Dulu waktu awal kami di satu dua pasar pertama itu memang pedagang nggak percaya. Pedagang itu Oh, takut lah ya, takut kalau kita cuma ambil apa daftar produk, istilahnya daftar belanja gitu ya, ya terus belanja data. iya gitu ya, Heeh. mereka takut kita akhirnya jualan barang sendiri, mereka nggak Mm-mm. trust gitu kan. Tapi setelah beberapa pedagang bergabung, semakin ada mereka merasakan benefitnya. Oh ternyata titipku bener ambil dari saya, titipku Ya. bener bantu saya jualan gitu. Mhm. Akhirnya rame-rame mereka bergabung dari pedagang Oke. ke pedagang cerita. Dari 2 pasar jadi 10, lalu jadi 50 pasar. Nah di momen itu, akhirnya itu malah pedagang di pasar-pasar yang kami belum ada, mereka minta gitu. Jadi seperti itu. Lalu juga pedagang yang apa di pasar-pasar yang jauh tadi pada minta, yang kita belum buka, pembelinya juga minta gitu ya. Mereka Ya. minta untuk buka di sini, saya mau pakai titipku gitu. Nah, jadi dan umumnya pedagang di antar pasar itu sebenarnya itu keluarga ya mereka. Jadi Oh, ada yang keluarga besar gitu kan, iya semuanya iya iya. pedagang pasar Iya iya. ya gitu. Jadi Kadang-kadang punya lebih dari satu toko ya? betul, betul. Mereka saling Heeh. cerita, mereka saling ini ya. Mereka udah punya Iya. di pasar ini, mereka punya kios di pasar lain ya, pengen juga seperti itu. Iya. Gitu.
Menarik ya pasar tradisional meskipun kesannya dilupakan oleh platform teknologi, tapi titipku ada ngelihat peluang ke sana dan ternyata memang demand-nya dan potensinya masih besar ya. What next nih untuk titipku? Akhir tahun 2022 udah makin dekat nih. Ada rencana yang masih belum tercapai nggak? Funding mungkin? Atau masih cukup nyaman dengan profit yang saat ini udah didapatkan? Ya, kita memang sedang proses ya untuk fundraising. Kita memang sedang lakukan Oh, itu. Terus oke. selain itu juga kita memang sedang fokus untuk tadi mulai start yang B2B ya dengan pasar Hmm, input seperti itu. Jadi oke. harapannya memang ya kita bisa tutup tahun ini dengan dua hal itulah. Hmm. Oke, terima kasih Henry atas waktunya dan ditunggu update selanjutnya dari titipku ya. Sukses Dan untuk mengempower pasar tradisional di Indonesia. thank Thank you you. semua sekalian nih.